Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Desi Triwulandari. Kali ini kita akan membahas tentang sinking fund. Sinking fund adalah dana khusus yang disisihkan untuk keperluan di masa depan. Dengan sinking fund kita bisa merenovasi rumah, beli mobil, liburan, dana pendidikan. Di mana dana pendidikan ini makin lama makin mahal. Sinking fund itu penting gak sih? Menurut aku sinking fund itu sangat penting. Dengan adanya sinking fund kita bisa terhindar dari jeratan hutang. Dan ada beberapa alasan mengapa sinking fund itu penting. 1. Memenuhi kebutuhan apa saja dengan mudah. Kebutuhan yang bisa terpenuhi dengan sinking fund itu bisa dalam bentuk apapun. Apa saja maksudnya? Mulai dari keinginan sepele seperti membeli tas baru hingga impian besar seperti jalan-jalan ke luar negeri. Jika semua keinginan tersebut Anda masukkan dalam pengeluaran bulanan, bisa-bisa Anda harus menguras tabungan. Berbeda halnya ketika Anda sengaja menyisihkan uang untuk keinginan yang ingin dicapai. 2. Bersenang-senang tanpa rasa bersalah. Saat Anda ingin bersenang-senang membeli barang mewah, pergi liburan, dan lain sebagainya, Anda bisa menggunakan uang tabungan. Jelas Anda akan merasa bersalah selanjutnya. Tujuan dari sinking fund adalah menyisihkan ruang bagi Anda untuk bersenang-senang, namun tidak perlu mengusik kebutuhan lain yang lebih penting. 3. Menghilangkan rasa bersalah karena pemborosan. Pemborosan adalah salah satu bencana besar dalam perencanaan keuangan. Ini sering terjadi saat Anda tidak bisa mengendalikan nafsu dalam mengeluarkan uang. Akibatnya, Anda sampai harus mengambil uang simpanan atau dana darurat. Jika memiliki sinking fund, Anda bisa boros sesuka hati tanpa rasa bersalah. Selama uang yang digunakan untuk pemborosan adalah sinking fund, keuangan Anda akan tetap aman. Terus yang keempat, merencanakan hal-hal yang tidak terduga. Dalam hidup kita sering memenuhi kejadian tak terduga. Tiba-tiba saja saluran pipa bocor, mesin cuci rusak, atau ban mobil perlu diganti. Kebutuhan tidak terduga tersebut bisa dibereskan dengan sinking fund yang kita miliki. Anda tidak perlu merasa stres karena anggaran bulanan tidak akan terganggu. Terus yang terakhir atau yang kelima, menghindarkan diri dari jeratan hutang. Percaya atau tidak, kebutuhan sampingan seperti membeli mobil baru hingga liburan bisa membuat diri Anda terjebak dalam lingkaran hutang. Adanya sinking fund akan menyelamatkan Anda. Apapun yang Anda inginkan bisa diwujudkan dengan uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, tanpa harus memaksakan diri dengan berhutang. Bisa kita simpulkan, yang terakhir ini, kita bisa membeli sesuatu dengan cash tanpa harus kredit. Ini teman-teman, saya membuat sinking fund tahun 2021. Poin pertama, saya membuat sinking fund Lebaran Idul Fitri. Sinking fund Lebaran Idul Fitri ini saya mulai bulan Januari tahun 2021. Kurang 5 bulan lagi ya, karena Idul Fitri jatuh pada bulan Mei. Saya buat kolom 12 kolom atau 12 kotak. Satu kotak itu 1 bulan karena saya ngisinya tiap bulan. Terus yang kedua, dana pendidikan anak. Dana pendidikan anak ini harus kita pikirkan mulai sekarang ya, karena dana pendidikan makin lama makin mahal dan kita tidak tahu hari ini kita ada di atas, besok kita ada di bawah, atau sebaliknya. Terus yang ketiga, liburan. Liburan itu penting ya enggak penting menurutku, karena liburan bisa membuat kita fresh, menghilangkan kejenuhan, menghilangkan rasa penat yang selama ini kita sibuk dengan pekerjaan rumah, mengatur keuangan, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Ada sebuah kalimat, pisahkan tabungan jangka pendek dari tabungan jangka panjang.
Bisa dimengerti kan teman-teman, maksudnya di sini gimana? Kalau kita pisahkan tabungan yang buat jangka pendek dan jangka panjang, itu enak. Kebutuhannya itu sudah kelihatan, uang ini buat apa, uang ini buat apa. Dan ini sisa uang belanja bulan Januari kurang lebih ada 200.000 saya hitung tadi. Saya akan membagi dalam 3 pouch atau 3 sinking fund yang telah saya buat. Pouch yang pertama saya kasih tulisan lebaran, pouch yang kedua dana pendidikan, pouch yang ketiga liburan. Untuk lebaran, karena waktunya sudah dekat, saya isi paling banyak. Saya tulis dulu ya, 100.000. Sinking fund lebaran ini bisa dibuat untuk membeli kue atau membeli baju anak, baju baru anak maksudnya buat si kecil. Terus yang kedua, dana pendidikan. Dana pendidikan ini saya isi 3, 4, 5, 50.000 karena usia anakku sekarang masih 1,5 tahun dan kemungkinan sekolah kurang lebih 4 tahun lagi. Saya isi 50 dulu, waktunya masih panjang. Terus yang ketiga, liburan. Sisanya tadi ada uang 50.000, itu saya masukkan ke pouch liburan. Di sini sinking fund yang saya buat tidak saya tentukan targetnya, karena uang yang saya masukkan adalah uang sisa dari belanja. Kalau tabungan utama memang saya ambil dulu di awal bulan, dan beda lagi dengan tabungan sinking fund ini. Dan setelah uangnya dimasukkan, jangan lupa kita menulis berapa uang yang kita masukkan tadi dalam kolom-kolomnya, kolom atau kotak yang sudah kita buat tadi. Kita kasih warna dulu ya, pilih warna yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Biar lebih menarik dan enak dilihat.